Jangan menyerah, itu yang akan menjadi pembahasan kita di Verona Voice kali ini. Saudara yang mengikuti program Verona Voice, pesan hari ini dengan jelas dikatakan bahwa jangan menyerah. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu artinya adalah saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang terus harus melangkah apapun situasi dan kondisinya. Mau di depan hidup kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, permasalahan kehidupan, baik masalah di kantor, di pekerjaan, dalam membangun karir, dalam meniti karir kita, bahkan di dalam pelayanan serta rumah tangga kita sekalipun, kita tetap menjadi orang-orang yang terus mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tidak menyerah di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya banyak melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak orang Kristen, pelayan Tuhan, hari-hari ini mereka give up, mereka menyerah dengan keadaan dan situasi yang sedang mereka hadapi. Saya ambil contoh ketika mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan yang harus mereka bayar, baik itu tagihan sekolah anak, tagihan cicilan, tagihan hutang piutang dan lain sebagainya. Mereka menyerah, saudara. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Artinya seperti tadi sudah saya katakan, saudara dan saya adalah orang yang tetap melangkah, tetap maju, tetap berjuang meskipun sedang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak baik. Saudara dan saya harus tetap bekerja, saudara dan saya harus tetap melayani, saudara dan saya harus tetap menjalankan keluarga rumah tangga kita tanpa terpengaruh dengan keadaan dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar hidup kita. Nah, saya melihat ada banyak pelayan Tuhan pada akhirnya mundur dari pelayanan. Saya melihat banyak rumah tangga Kristen pada akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Istri menggugat suami, suami menggugat istri, istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, orang tua meninggalkan anak-anaknya karena tidak sanggup lagi untuk membiayai kehidupan hari lepas hari. Saudara, kita ditakdirkan Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan sebaliknya kita menjadi orang-orang pecundang. Siapa itu pecundang? Pecundang adalah orang-orang yang selalu lari ketika mereka menghadapi permasalahan kehidupan. Saya cuma ingin menyampaikan kepada setiap pengikut program Verona Voice ini, bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti akan ada solusinya. Selama masih ada Yesus, berarti tidak ada masalah yang kekal dalam hidup ini. Seringkali permasalahannya saudara dan saya terlalu fokus dengan masalah. Saudara dan saya terlalu fokus membesar-besarkan pergumulan, persoalan, dan tantangan kehidupan yang kita hadapi. Hutang saya terlalu banyak, tagihan saya terlalu besar, istri saya tidak pernah pengertian, suami saya nggak pernah pulang-pulang, anak saya sudah nggak peduli dengan saya, pendeta saya, gembala saya tidak pernah mendoakan hidup saya lagi. Di saat kondisi saya bangkrut, di saat kondisi saya jatuh, di saat usaha saya gagal, terus beralas-alasan entertain kebesaran masalah kita. Seharusnya yang harus kita ingat adalah kita ini orang yang lebih daripada pemenang. Kita harus tetap melangkah, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap berjuang apapun situasi dan kondisinya. Katakan amin. Nah, saudara, firman jelas mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara dan saya yang mengikuti program Verona Voice ini, we are more than the conqueror. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang, penakluk masalah. Karena ada kuasa Yesus, ada anugerah Yesus, mujizat Yesus yang ada di dalam hati dan hidup saudara. Dan yang kedua, artinya kita lebih daripada pemenang adalah kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan selalu berada di pihak kita. Ini yang sering kita lupa. Yang selalu kita ingat hanya masalah, pergumulan, sakit penyakit kita, kegagalan kita, kesialan hidup kita, tanpa kita sadari bahwa ada Tuhan di pihak kita, ada Tuhan di pihak saudara, ada Tuhan yang menyertai bisnis saudara, ada Tuhan yang menyertai rumah tangga saudara, ada Tuhan Yesus yang menyertai karir saudara. Orang boleh gak suka dengan hidup kita, orang boleh merendahkan hidup kita, orang boleh merencanakan rencana yang jahat atas usahamu dan usahaku, bisnismu dan bisnis kita. Apapun yang orang ingin lakukan, selama Tuhan di pihak kita,
siapakah yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan berperang di depan kita, maka kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara dahsyat, mujizat besar terjadi, pertolongannya dinyatakan, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, arti dari kita lebih daripada pemenang adalah kita orang-orang yang selalu melangkah dengan iman. Kita ini orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup oleh karena percaya. Mungkin hari-hari ini uang di rekening kita nggak cukup untuk biaya hidup kita sebulan, nggak cukup untuk bayar gajian, nggak cukup untuk bayar pembantu, karyawan, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan 5 roti dan 2 ekor ikan masih terjadi sampai selama-lamanya. Mungkin waktu kita lihat saldo rekening, aduh kayaknya udah nggak cukup nih Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa melewati bulan ini? Percayalah, sebab bagi Tuhan dan orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara, kita melangkah dengan iman. Saudara yang ingin menggapai cita-cita, mengudak cita-cita, kamu ditentukan bukan karena keadaanmu. Oh, andai saja kalau ada yang sponsorin saya, andai saja ada yang support saya. Enggak, saudara. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya, bukan karena fakta di sekeliling kita. Faktanya boleh mengecewakan, kondisinya boleh tidak mendukung, tapi kita terus tetap melangkah dengan iman. Abraham melangkah dengan iman, Musa melangkah dengan iman, Yakub melangkah dengan iman, seluruh tokoh-tokoh firman Tuhan melangkah dengan iman. Oleh karenanya Yesus berkata dalam firman Tuhan ketika dia datang untuk kali yang kedua, adakah iman kujumpai di muka bumi ini? Saudara, arti orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang tetap melangkah dengan iman. Saya percaya meskipun saya belum melihat, sakit saya pasti disembuhkan, kelemahan tubuh saya pasti dipulihkan, usaha saya yang gagal pasti bangkit kembali, usaha saya yang bangkrut pasti Tuhan tolong, bisnis saya yang ancur-ancuran Tuhan pasti pulihkan, ekonomi keuangan saya yang sedang jatuh Tuhan pasti akan angkat kembali, rumah tangga saya pasti dipulihkan, anak-anak saya pasti diberkati, dipulihkan, diberikan pasangan yang takut akan Tuhan. Saya menanti kehamilan bertahun-tahun, saya berani jamin dengan yakin dan imanku kepada Yesus, Tuhan yang membuka kandungan Sarah, Tuhan yang sama akan membuka kandunganku. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya dan karena beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang mengikuti program Verona Voice ini, arti dari kita lebih daripada pemenang yang terakhir adalah kita adalah orang-orang yang tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan kehidupan. Kita nggak menyerah, kita nggak mudah kecewa, kita nggak mudah putus asa, kita nggak mudah, ya udah kalau kayak begini Pak, kita cerai aja Pak. Mama udah nggak tahan hidup sama Papa kasar, Papa pelit, Papa nggak cinta Mama. Udah kita cerai aja, kita cerai aja. Papa pulangkan Mama ke rumah orang tua. Nah ini salah saudara. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Hari ini kita boleh ditekan dengan masalah. Hari ini kita boleh ditekan dengan pergumulan. Hari ini mungkin kita sedang ditekan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan apapun, keuangan, ekonomi, bisnis, usaha, pelayanan. Tetapi percayalah, orang-orang yang lebih daripada menang adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah dengan situasi yang buruk. Justru sebaliknya dia percaya, dia beriman, dan dia mengarahkan sudut pandangnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti membela, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang mengikuti program Verona Voice ini, yang perlu kita ketahui adalah orang yang lebih daripada pemenang bukan berarti hidupnya tidak mengalami kegagalan, melainkan orang-orang ini terus mau belajar dari kegagalan tersebut. Oh iya ya, rumah tangga saya kemarin yang bermasalah itu karena sayanya terlalu egois, sayanya terlalu kasar, sayanya terlalu temperamental. Orang-orang yang lebih daripada pemenang ini adalah orang-orang yang mau belajar dari kegagalan masa lalunya. Pengusaha-pengusaha yang lebih daripada pemenang adalah pengusaha-pengusaha yang mau belajar dari kegagalannya. Mungkin keputusannya salah, terlalu mempercayai orang luar dan bukan orang dalam, sehingga pada akhirnya usaha kita dimakan dari belakang, usaha kita diciak dari belakang. Orang-orang yang sedang membangun karir yang merasa
confidence-nya tinggi. Saya pasti diterima, karir saya pasti cemerlang, usaha saya pasti berhasil. Pas di ujung sana kita mengalami kegagalan yang melukai hati kita. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang langsung give up dan menyerah, tapi dia belajar dari kegagalan. Oh, saya nggak boleh mengandalkan kekuatan saya nggak boleh mengandalkan orang lagi, saya harus mengandalkan Tuhan, saya harus berhikmat, saya harus bijaksana dalam mengambil keputusan, saya harus bijak dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya, sehingga bisnis saya tidak mengalami kegagalan yang berikutnya. Dan pada akhirnya dia datang dan kembali sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui adalah orang yang lebih daripada pemenang bukan berarti hidupnya tidak mengalami kesulitan dan juga tidak mengalami masalah, melainkan dia tidak menyerah dan terus tetap mau berjuang dalam menjalani hidupnya. Oh, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, dia nggak nyerah, saudara. Dia nggak putus asa, dia nggak mempersalahkan keadaan, dia nggak mempersalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya, aku mau tetap berjuang karena Tuhan beserta hidupku, karena Tuhan memegang tanganku, Tuhan memberikan aku kuasa, Tuhan mengurapi hidupku. Aku pasti sukses, pasti berhasil selama aku nggak menyerah. Lihatlah, point of view-nya orang yang lebih daripada pemenang sama orang yang mudah menyerah itu beda. Kalau orang yang mudah menyerah, sebentar-sebentar menyerah, sebentar-sebentar putus asa, sebentar-sebentar kecewa. Tapi orang yang lebih daripada pemenang, meskipun pintunya tertutup, jalannya buntu, dia nggak mudah menyerah. Dia akan menguatkan hati dan dirinya dan berkata, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya. Tuhan adalah pintu bagi keberhasilan saya. Tuhan adalah jalan keluar dari jalan saya yang buntu. Aku percaya, aku beriman, aku yakin bagi Tuhan dan hidupku orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah orang yang lebih daripada pemenang bukan berarti hidupnya tidak pernah mengalami kelelahan, melainkan dia tetap fokus untuk bangkit dari kelelahannya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang terus berjuang. Di tengah perjuangannya pasti mengalami yang namanya kejenuhan, rutinitas, kelelahan baik secara iman, mental, situasi. Tapi orang-orang ini akan menguatkan imannya, akan menguatkan hatinya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di depan sana. Tuhan masih memiliki rancangan yang indah bagi hidup kita. Sama seperti Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang indah bagi hidup kita. Inilah konsep berpikir orang-orang yang lebih daripada pemenang. Waktu dia menghadapi permasalahan hutang piutang ratusan juta, miliaran, ratusan miliar, dia nggak dengan mudah lelah, capek, dan mundur, saudara. Tapi sebaliknya dia mencari wajah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dia bangkit dari kelelahannya, dia diberikan kekuatan lewat urapan kuasa Roh Kudus, dan dia menghadapi semua permasalahan itu bukan lagi dengan kekuatannya pribadi, tetapi dengan kekuatan Kristus Yesus Tuhan, sehingga dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. 3 poin terakhir buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dan mendengarkan program Verona Voice ini, mengapa kita tidak boleh menyerah. Yang pertama yang Tuhan ajar buat kita bersama, yang pertama karena kita masih punya Yesus. Sama-sama katakan dengan saya masih punya Yesus. Apa artinya kita masih punya Yesus? Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh kita alami. Selama masih ada Yesus berarti masih ada mukjizat, masih ada pertolongan, masih ada anugerah, masih ada kemenangan yang gilang gemilang yang Dia janjikan, yang Dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Rumah tangga saudara yang di ujung perceraian masih ada Yesus. Pekerjaan saudara yang nggak tahu mau bagaimana ke depannya masih ada Yesus. Pelayanan saudara yang kelihatannya hampir goyang masih ada Yesus. Selama masih ada Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh makhluk hidup. Haleluya. Dan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyerah? Yang kedua, karena masih ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Tuhan masih punya rencana yang indah bagi hidupmu. Kita mungkin saja bisa gagal dalam menjalani hidup ini. Karir kita gagal, bisnis kita gagal, usaha kita gagal, rumah tangga kita gagal. Tapi tetap ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi hidup saudara dan hidup saya. 21 tahun yang lalu saya adalah pemuda yang gagal. Pemuda yang tidak memiliki masa depan. Pemuda yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi
karena saya masih punya Yesus, masih memiliki rencana Yesus yang indah. Hari ini oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, hidup saya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati jutaan jiwa lewat program-program Verona Voice, program sosial media, dan program-program lainnya. Kalau saya bisa dipakai Tuhan bangkit dari kegagalan dan keterpurukan, saya berani jamin setiap saudara yang mengikuti, yang mendengarkan program Verona Voice ini, hidupmu juga pasti diberkati, bangkit dari kegagalan, diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang sukses, berhasil, diberkati, beruntung, penuh anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena tidak ada masalah dan pergumulan yang kekal dalam hidup ini. Saya selalu mengatakan bahwa masalah itu punya tanggal expired date-nya. Kapan? Tuhan yang tahu. Intinya tetap percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada fakta, jangan percaya kepada kenyataan, jangan percaya dengan permasalahan, pergumulan kehidupan kita, tapi belajar percaya kepada Kristus yang mungkin secara mata ini kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan penyertaannya, pembelaannya, dan mujizatnya dinyatakan bagi saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara hidupnya terus mengucapkan kata-kata pesimis, negatif, saya ingin berdoa agar saudara menjadi pribadi yang tidak atau gampang menyerah. Izinkan saya berdoa bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi orang-orang yang menyaksikan dan mengikuti program Verona Voice ini. Mereka yang cenderung menyerah, putus asa, bimbang, kecewa, jenuh, takut. Aku putuskan roh ini. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, bahkan anugerah Tuhan turun atas mereka. Mulai hari ini mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mereka berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sampai bertemu kembali dalam program acara Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, jangan menyerah. Haleluya.